Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Mas Sukarno Channel. Kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi sederhana. Namun sebelumnya silakan klik like, subscribe, dan share. Terima kasih. Oke, untuk analisis regresi atau biasa disingkat sebagai ANAREG adalah metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. ANAREG juga bisa digunakan untuk memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Analisis regresi ini berbeda dengan analisis korelasi yang pernah kita bahas sebelumnya. Bila di dalam analisis korelasi digunakan untuk melihat hubungan antar dua variabel, maka analisis regresi ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas pada variabel tergantung dan memprediksi berapa nilai variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Nah, di dalam analisis regresi, variabel bebas ini fungsinya adalah untuk menerangkan, sedangkan variabel tergantung berfungsi sebagai yang diterangkan. Nah, asumsi umum atau prasyarat analisis regresi diantaranya data yang dianalisis jenis datanya interval atau rasio. Yang kedua, data yang dipilih secara random. Data yang dihubungkan berdistribusi normal. Data yang dihubungkan berpola linier. Data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama sesuai dengan subjek yang sama. Sementara untuk dasar pengambilan keputusan ini mengacu pada dua hal. Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kali ini kita akan membahas khusus untuk regresi linier sederhana dengan SPSS lengkap dengan cara interpretasinya. Ya. Contoh dalam sebuah penelitian, pengaruh motivasi terhadap hasil belajar mahasiswa. Rumusan masalahnya, apakah ada pengaruh motivasi terhadap hasil belajar mahasiswa? Dari rumusan masalah inilah dirumuskan juga hipotesisnya. Yang pertama H0 atau hipotesis nihil. Bunyinya tidak ada pengaruh motivasi terhadap hasil belajar mahasiswa. Kemudian yang kedua hipotesis alternatif atau HA. Ada pengaruh motivasi terhadap hasil belajar mahasiswa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60 mahasiswa, di mana X itu motivasi, Y hasil belajar. Adapun data hasil penelitian, ya, ini kita sajikan pada tabel berikut ini, yaitu dalam bentuk Excel. Oke, ini data yang sudah kita siapkan, yaitu X dan Y sebanyak 60 siswa. Selanjutnya data ini nanti kita akan olah dengan SPSS. Oke. Pertama di program SPSS kita beri lambang nama X. Ya. Desimalnya kita nolkan. X ini adalah labelnya motivasi. Ya. Kemudian yang kedua Y
Ya. Desimalnya kita nolkan adalah labelnya hasil belajar. Nah, kalau sudah kita klik ke bawah yaitu data view. Ini ada X dan Y. X dan Y inilah kita akan isi data yang sudah kita siapkan tadi. Ini kita copy. Ya. Oke, kita copy. Kita pindah ke tabel SPSS. Ya. Oke. Ya. Ya, kita sudah masuk semuanya. Selanjutnya kita langsung klik analyze. Kemudian klik regresi. Kemudian klik linear. Hasil belajar atau Y kita masukkan pada dependen. Ya, hasil belajar sebagai variabel terikat kita masukkan dependen. Kemudian motivasi kita masukkan ke independen. Langsung klik OK. Hasil inilah yang akan kita bahas, kita interpretasikan satu persatu. Pertama dari model sumari. Ya, model sumari. Jadi ada nilai R-nya 0,360, R square-nya 0,130, kemudian ada standar error-nya. Tabel ini, ya, atau yang saya pindahkan ini, tabel di atas menjelaskan tentang besarnya nilai korelasi atau hubungan yang dilambangkan dengan R ini. Sebesar 0,360. Sementara R square ya menjelaskan besarnya prosentase atau persen pengaruh variabel X terhadap Y yang disebut dengan koefisien determinan atau R kuadrat sebesar 0,130 atau 13% ya. 13%. Artinya variabel X memberikan sumbangan atau kontribusi terhadap Y sebesar 13%. Yang kedua adalah tabel ANOVA. ANOVA. Ini kita ketahui ada regresi ya 4046,271, residual 27138,462, totalnya 31184,733. DF-nya 1 ya. Kemudian residualnya 58, totalnya 59. Kemudian yang kita lihat adalah nilai F dan nilai SIG. Nah, ini kita jabarkan dari output tersebut. Nilai F hitungnya 8,648 dengan tingkat signifikannya lebih kecil dari probabilitas. Ya, mengapa lebih kecil? Karena nilai SIG-nya 0,005, probabilitasnya 0,05. Maka model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi variabel hasil belajar. Artinya motivasi berpengaruh terhadap hasil belajar. Yang ketiga adalah koefisien. Tabel koefisien ini menunjukkan pada kolom B 62,195 atau A adalah nilai konstan. Sementara motivasinya adalah 0,870 ya. 0,870. Sehingga dari nilai ini dapat dibuat rumus persamaannya, yaitu Y sama dengan A plus BX1. Jadi hasil persamaannya adalah 62,102 plus 0,870 X. Gitu. Ya. Nah, maksudnya apa itu? Ya. Dari persamaan ini dapat diterjemahkan ya, di mana koefisien B dinamakan koefisien array regresi yang menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan perubahan. Ya.
Nih, kemudian dari perubahan itu ada yang disebut dengan persamaan regresi yang menampilkan uji signifikansinya dengan uji T ini sebesar 2,941 dan nilai signya 0,05. Dengan dasar itulah maka 0,005 ini lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya ada pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Kalau kita buat kesimpulan ya, pertama terdapat pengaruh motivasi terhadap hasil belajar, kemudian kontribusi berapa sumbangan motivasi terhadap hasil belajar, ini kita lihat dari R-square-nya sebanyak 13%. Artinya 0,130 kali 100% ya 13%. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan silakan terus dipraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.